Waktu itu hanya aku cetak sebanyak 30 keping kaset. Kaset 30 keping. Okay. Dari 30 keping kaset aku beredarkan. Ada satu orang khilaf lagi. Beliau adalah, aku juga nggak tahu, makanya serba misterius. Adalah seseorang yang punya perusahaan penggandaan CD. Mas, sayang tuh materinya bagus-bagus kok nggak dirilis CD. Nggak punya uang, Pak. Ada artbook cover? Ada. Ada. Siap semua. Siap. Uang nggak ada. Uang nggak ada. Makanya orang padat karya itu harus ketemu padat modal. Nah itu. Aku pada suatu hari kalau mati, ditanyain malaikat, man robuka dan lain sebagainya. Kerjaanmu apa? Musisi. Punya album? Punya dong. Lumayan bergengsi. Punya album? Punya. Berapa? 17. Wes. Banyak ya, lumayan. Aku minimal kayak gitu. Kalau ditanya malaikat gak malu-malu banget. Kan kesannya di lagu itu tuh kayak aku punya jarak dengan bapakku. Cowok ya, Iya. laki-laki biasanya. Tapi padahal bapakku profilnya sangat akrab banget. Akrab banget. Tapi aku yakin, nah setelah saya ngobrol dengan banyak orang, ternyata nggak semua bapak kayak gitu. Oke. Pasti ada bapak-bapak yang jaim, ada. Meskipun bapakku nggak seperti itu. Dia balik lagi, biasanya kan saya mewakili keresahan itu, bukan mewakili ya, saya mendengar itu terus menjadi bahan pemikiran, jadi gelisah. Dan dari banyaknya karya, memang rata-rata bicara ibu. Yang aku tadi bilang soal, memang kita mengamini bahwa surga di telapak kaki ibu, tapi ayah kita, bapak kita lah yang membangun jalan ke arah surga itu mungkin. Saya punya keyakinan itu dengan segala bentuk kerasnya dia gitu. Tapi itu sisi romantisme bapak yang jarang diekspos gitu. Dia selalu, saya yakin Mas Inu juga Kelihatan tegar gitu ya. sering, iya, padahal pasti tanya ke istri, anaknya lagi apa atau apa gitu. Makhluk yang romantis dengan caranya sendiri. Saya pernah baca satu artikel gitu. Kenapa bapak itu tidak pernah mau menunjukkan rasa sakit dan sedihnya. Iya. Dan cara dia meninggal atau menyamarkan kesedihannya itu ketika hujan dia akan mensyukurinya. Iya. Dia akan keluar dan menangis bersama. Menangis. Untuk kamuflase kesedihan itu, Ya. tangisan itu. Selalu seperti itu, rata-rata. Nah, apa yang Mas Iksan tadi ceritakan di lagu-lagu itu kan semacam curhat ya. Curhat sebenarnya, curhat. Apa yang Mas Iksan rasakan lalu kemudian menjadi kegelisahan lalu disuarakan. Tapi itu kan proses yang panjang. Ya, Sampai Mas Iksan menemukan keresahan ini nih yang harus saya suarakan. Apa yang biasanya? hingga suatu hari ya, aku punya anak. Dan waktu itu aku sadar bahwa, oh ternyata ketika aku punya anak, aku sangat cerewet ya. Aku yakin ibuku yang seringkali menghubungi aku, kamu lagi di mana, sudah makan apa belum, itu kurasa jangan-jangan bapakku yang menyuruh ibu Untuk bertanya. coba tanyain anakmu Ragil lagi di mana. Ternyata iya, ternyata iya. Dan kurasa semua laki-laki punya hal yang sama, keresahan yang sama. Cuma tadi selalu malu dan jaim, selalu malu dan jaim. Maka momen itu yang bikin, oh romantis sekali bapakku. Dan aku yakin semua laki-laki yang dapat julukan bapak, ayah, papa dan sebagainya pasti punya hal yang sama dengan cara yang masing-masing. Dia selalu berdoa kepada anaknya, dia selalu gelisah masa depan anaknya, dia selalu bicara panjang-panjang dan itu jarang terekspos. Persis. Sok keren gitu. Sok tangguh. Sok tangguh. Padahal hatinya hancur sekali. Banyak sekali momen-momen yang kehancuran hati lelaki gara-gara semisal pada suatu hari aku nggak bisa ngebeliin anak mainan atau sedang sakit tapi nggak bisa. Itu kehancuran sangat luar biasa. Dan itu yang saya tangkap, momentum itu saya tangkap. Kalau lihat dari beberapa lagu yang tadi dinyanyikan ya, ada 11 atau 12 tadi. 11 11 lagu. ya, 11 lagu. Itu kan momen untuk kita merenung semua.
Nah kalau mau mengkategorikan lagu-lagu Mas Iksan itu sebenarnya temanya itu semua nggak? Saya mendengar beberapa lain kan juga sangat keras dan memberontak. Iya, sebenarnya balik lagi saya membuat karya itu kan dari perenungan ya. Bahasa gampangnya bahwa saya sedang curhat. Intinya sedang curhat. Dan saya juga selain curhat adalah memaksimalkan fungsi seni musik. Pada prinsipnya maka seni musik dari dulu adalah medium untuk menyampaikan sesuatu. Lagu Ilir-Ilir adalah medium untuk menyampaikan sesuatu. Di era Soekarno pun ada sampai melarang ngak-ngikngok pun ternyata fungsi seni musik adalah menyampaikan sesuatu. Di era Soeharto dilarang lagu-lagu cengeng pun menyampaikan sesuatu. Merangkum bahasa zaman waktu itu. Dan saya menggunakan medium musik untuk bicara banyak hal, termasuk personal, termasuk sosial, termasuk apapun gitu. Dan mungkin ada yang bilang merenung dan sebagainya, itu mungkin imbas, saya nggak tahu soal itu, mungkin apresiasi tiap manusia kan masing-masing, ada yang memberontak, ada mungkin ya ada benarnya juga gitu. Ada part lagu yang saya bener-bener gitu, sambil kayak marah banget gitu, kayak statement gitu. Ya mungkin ada benarnya, tapi di sisi lain ketika ada banyak lagu yang mungkin belum saya nyanyikan ketika saya harus berhadapan dengan zaman di mana teman saya berhadapan dengan waktu di mana teman saya tiba-tiba meninggal gitu. Saya harus bicara soal kegelisahan itu, soal kematian, soal orang yang datang, orang yang pergi, dan semua saya curhatkan lewat musik. Lewat musik. Dalam proses itu kan musik itu sampai kadang-kadang enggak. Ya. Padahal kalau curhat itu kan pengennya didengar banyak orang. Nah, ketika proses itu terjadi dan tidak bisa diterima, Mas Iksan gimana? Bahasa konyolnya nih Mas. Ibaratnya saya sedang sakit perut gitu. Pasti refleks kita akan ke kamar mandi untuk mengeluarkan. Saya hanya mengeluarkan aja. Tapi saya meyakini bahwa tidak ada satupun karya yang jelek. Semua karya itu bagi saya bagus. Semua karya itu bagus. Adalah karya yang dia selain masuk di tataran ide, tapi dia juga masuk ke tataran pengkonkretan dan memperjuangkan karya itu. Masalah bagus dan nggak bagus itu hanya masalah waktu. Jadi saya ingin ngomong aja. Mau didengar apa enggak, saya yakin pasti ada yang mendengar. Apalagi dengan bantuan teknologi hari ini yang semua orang bisa mengakses kapanpun, dimanapun gitu. Nggak seperti era saya kecil yang harus menunggu hari Minggu karena ada satu acara namanya album Minggu kita, album Minggu baru ada tahu kan album Minggu kita? Nggak tahu, ada dulu. Gitu. Itu zamannya itu senior. Nah, hari ini kan semua bisa mengakses ya. Bahkan tiap hari Jumat playlist berubah. Ada banyak sekali rilisan karya baru. Secepat itu dan segampang itu untuk bisa mendengarkan curhatan manusia yang berprofesi sebagai musisi. Dan saya yakin pasti ada yang mendengarkan. Pasti ada yang mendengarkan. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Yang penting sudah keluar. Itu menjadi lebih plong ya. Saya udah menceritakan itu. Saya mendokumentasikan peristiwa yang bagi saya bikin saya merenung atau marah atau gelisah atau apapun, dan itu udah kayak rilis aja, gitu. Selesai. Kemampuan Mas Iksan untuk kemudian mencerapkan kayak observasi tuh ya, melihat peristiwa kalau naik motor gitu ya. Lalu kemudian itu kan muncul kegelisahan. Dan dari kegelisahan itu menjadi syair, teks itu prosesnya gimana Mas? Apa ya? Ada yang prosesnya itu dari misal lagu Partai Anjing. Itu partai yang sangat keras. Ya, itu statement yang keras. Itu idenya hanyalah sebatas ketika saya menangkap momentum ada bapak-bapak nyeletuk ketika melihat sebuah tayangan televisi di warung kopi di daerah Lenteng Agung. Memang anjing tuh partai tuh, dengan bahasa Betawi. Ada katanya lagu itu tercipta di momentum itu ada di Malang mungkin, Partai Janco atau apa gitu ya. Tapi karena ini di Lenteng Agung. Karena waktu itu di Lenteng Agung, jadi ekspresinya anjing tuh. Dia sedang nggak ngumpat.
Dia hanya mengekspresikan apa yang lihat dan anjing itu partai. Dan saya menangkap momentum. Jadi clue-nya adalah anjing itu partai. Anjing itu partai dalam bahasa lirik mungkin terlalu panjang sehingga ada bahasa lirik yang harus dipersimpel, muncullah partai anjing. Jadi ada yang prosesnya keyword dulu gitu. Ada yang prosesnya nada dulu gitu. Oke. Tapi semuanya rata-rata di saat saya tidak sedang memegang gitar biasanya. Lalu apa yang dilakukan merecord? Bergumam. Bergumam. Nah, dalam bergumam atau itu, kalau 1 jam lagi saya masih ingat, oke nih. Langsung. Oh, artinya itu nempel ya? Nempel berarti. Okay. Kalau 1 jam lagi aku masih gamang kayak hilang gitu. Kelihatannya skip dulu. Tapi seringkali ya ada juga sih Mas yang prosesnya dipegang gitar, tapi rata-rata kayak ada judulnya lagu perjalanan gitu. Aku punya lagu judulnya Perjalanan. Lagu yang saya ciptakan ketika pada suatu hari waktu itu saya harus melakukan perjalanan jalan kaki dari Pondok Indah ke Depok misal. Wow, jauh itu, 8-10 kiloan itu? Lebih, Mas. Kurang lebih 28 kilometer. Iya, Pondok Indah ke Depok, daerah Margonda. Margonda, oke. Gang Ciliwung gitu. Itu karena waktu itu kan momentumnya, wah, amsyong hidupku ini. Aku harus jalan kaki dari menempuh perjalanan sejauh 20-an kilo. Dan aku harus mendokumentasikan peristiwa ini. Dan ketika aku mendengarkan lagu itu hari ini, aku selalu teringat memori dan itu nomor 1-nya. Tuhan, terima kasih momentum itu. Kalau tidak ada momentum itu, mungkin aku nggak bisa menciptakan lagu ini. Kalau nggak ada peristiwa itu, tidak akan kayak Rindu Sahabat pun sama. Apalagi Pulang. Semuanya momentum di saat kalau diingat-ingat, wah sakit banget gitu kan. Tapi aku selalu berterima kasih. Terima kasih ada momentum itu. Nah kayak gitu prosesnya adalah ya bergumam gitu rata-rata. Oke. Sejam kira-kira itu nempel. Dan itu bergumam mungkin kayak zikir ya. Perjalanan hari ini diterik TBC Matupang sejauh itu lewat lenteng Agu. Gitu. Ya itu. Beda-beda Mas prosesnya. Oke. Beda-beda. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah lagu kan ada memasukkan syair ya. Ya. Dan syairnya tadi yang kita dengar semua kan puitik semua tuh. Saya tadi nggak melihat teman-teman di sini nggak menikmati dalam posisi yang hening. Sambil mencerap kata-katanya. Nah, menemukan kata-kata itu Mas Iksan bagaimana metodenya? Metodenya pernah saya pasti menganalisa ya. Ada karya-karya musik yang memang dia cenderung pemilihan katanya itu sarkas gitu. Ada yang sangat metafor. Saya cenderung memilih untuk memakai kalimat yang lugas, vulgar, karena saya balik tadi bahwa fungsi seni memang untuk menyampaikan sesuatu. Jadi saya sebisa mungkin untuk memakai kalimat yang sangat sederhana, verbal banget, cangkruan, bahasa cangkruan. Nah dari situ akhirnya pilihan diksi katanya selalu pilihan diksi sederhana, seperti lagu Kisah Kakek dan Cucu, Peristiwa Salim Kancil. Kalau dari kronologi memang itu yang terjadi. Ya, kayak baca berita gitu. Betul. Jadi saya menyampaikan itu dalam bentuk runutan gitu. Dan bentuk rata-rata kerangka musik folk ya, memang dia selalu kerangkanya itu dari runut, dari dang sampai ending gitu. Dan saya kayak storytelling ya, storytelling. Oke. Dia menjadi ruang di mana Mas Iksan bercerita tentang sesuatu atau sebuah kegelisahan. Ya. Dan kemudian orang menangkap kayak ada gambar di kepalanya. Betul. Dengan film masing-masing gitu kan, dengan color masing-masing. Dan saya selalu memilih untuk, memang ada beberapa pilihan diksi yang memang mau nggak mau harus pakai rada, misalnya di lagu Bingung ada kalimat kurusetra gitu. Mungkin di beberapa orang kalimat kurusetra itu hal yang biasa gitu. Tapi di awam mungkin kurusetra apa Mas? Ada tuh biasanya di Google kan
bukan kuruse tapi guru setra gitu. Kecakapan melihat momen, mengalami peristiwa, hal-hal yang kemudian disyukuri kayak perjalanan tadi, lalu menjadikan itu sebuah lirik, itu kan proses yang panjang ya Mas Iksan. Sampai ketemu metode untuk membuat lagu sekeren itu atau semendalam itu. Kalau lihat background kan Mas Iksan kan kuliah hukum. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Kecil di Blora. Kecil di Blora. Nah, titik balik Mas Iksan kemudian menjadi musisi itu momen di mana? Yang kemudian sampai sekarang menekuni. Saya lahir di sebuah desa kecil. Di sebuah desa yang terpencil di daerah Blora, Desa Ledok. Itu di tengah hutan jati gitu. Di mana satu desa itu hanya ada satu orang yang punya gitar. Intinya kondisi waktu itu tidak memungkinkan saya untuk bisa memainkan gitar. Tapi nggak tahu kenapa. Nah, gitar itu selalu keliling tiap minggu dari RT 1 ke RT selanjutnya. Bahkan temanku yang namanya Titus itu nggak pernah pegang. Yang punya gitar itu? Yang punya gitar. Karena nah, pada saat kelilingnya jatuh di rumah RT-ku gitu. Di RT? Di RT ya, karena kita punya tongkrongan di pos kampling. Jadi aku hanya punya momentum untuk merekam bentuk chord yang dimainkan oleh temanku. Itu apa ya? Itu apa ya? Sehingga pada suatu hari aku mau memberanikan diri untuk memainkan. Tapi nggak tahu kenapa, kok gampang ya, menurutku. Itu SMP, SD? Itu SMP. SMP. Kok gampang ya, menurut saya. Terus perputaran terus. Gitar. Skillku makin naik. Gitu. Di kondisi yang nggak mungkin. Hingga akhirnya dibeliin nenekku gitar dan aku semakin bisa. Terus sampai kuliah itu momentum saya meniatkan untuk sepertinya keren nih hidup di dunia musik karena saya merasa mampu dan katanya bisa nih katanya bisa nih. Itu pas momen kuliah? Momen kuliah. Dan saya juga mikir pasti Tuhan menyuruhku gitu jadi musisi deh. Nggak tahu kenapa gitu. Karena mau jadi pengacara atau jadi nggak punya hati saya. Jadi hakim, jadi jaksa itu nggak punya hati. Dan media musik setidaknya tetap bicara hukum, bicara sosial dengan cara yang berbeda, keadilan dengan cara yang berbeda. Nah, balik lagi kayak nggak mungkin sebenarnya Mas Ade jadi musik. Bapak saya seorang militer. Bapak militer, tinggal di sebuah desa terpencil, nggak ada akses untuk latihan, nggak ada. Bahkan saya punya gitar sendiri itu setelah dibelikan nenek tadi. Itu dibeli nenek ketika dan itu gitar merek Allegro itu lama ya yang prank kayak triplek gitu suaranya. Tapi itulah yang membentuk awal-awal. Tapi saya bisa membeli gitar itu dan punya gitar sendiri yang proper yang apa? Baru di tahun 2020 mungkin. 2020? Baru kemarin banget? Baru. Jadi kan muncul pertanyaan, kemarin pakai gitar siapa Mas? Banyak yang minjem. Ada yang dikasih orang, pada suatu hari ada yang dikasih orang. Baru. Ternyata musik bisa menghasilkan, saya bisa beli gitar. Nah, saya selalu ditempatkan di kondisi yang sebenarnya nggak mungkin. Tapi kok mungkin ya? Nah, itu menjadi tanda tanya yang ya udah, sepertinya ini jalan hidupku. Ini sepertinya jalan hidupku sebagai musisi. Dan lewat musik saya bisa bertemu banyak kondisi yang nggak mungkin juga. Hari ini ketemu menteri taruhlah, besok ketemu preman pasar gitu. Sebuah kondisi yang jomplang dan kontras dan itu sangat meyakinkanku dan saya menikmati dan enjoy banget. Ini menarik sekali dunia musik. Semakin meyakinkan itu. Artinya keyakinan itu muncul karena ada peristiwa-peristiwa yang meneguhkan itu. Iya. Nah, sebelum tahun 2020 kan pakai gitar-gitar orang. Iya. Udah berapa album yang ada dari gitar-gitar orang itu? Dulu saya punya band. Saya punya band, nama bandku itu 3 album full, 2 album mini, terus Iksan Skuter di 2020
album ke-17 kalau nggak salah. Album ke-17 Iya, tahun 2020. Iya. Nggak punya gitar, Nggak punya gitar. orang, Nggak punya alat rekam. album, nggak punya alat rekam. Nggak punya alat rekam. Nah itu kan nggak mungkin sebenarnya. Soalnya nggak mungkin. Sebenarnya saya juga punya ketakutan. Memang yang menempa keterbatasan itu membuat kita jauh lebih produktif menurutku. Benar, akhirnya ketika saya punya gitar nggak seproduktif dulu. Ketika saya pada suatu hari punya alat rekam tidak seproduktif dulu. Pertanyaannya kenapa kok dulu bisa produktif, bisa meskipun nggak punya alat rekam atau gitar? Justru karena terbatas. Karena terbatas. Oke. Jadi saya meyakini, saya sering sharing juga ke musisi-musisi, masa aku nggak punya alat rekam? Nggak apa-apa, kurasa itu momentum yang keren untuk kalian menekan dirimu seperti kita berlari, lalu dikejar anjing gitu. Yang bisa kecepatan lari kita kalau maksimal santai itu 40, ketika ada anjing yang di belakang, bisa 60, bisa 70. Nah, kurasa keterbatasan itu banyak melahirkan karya-karya, dan terbukti senior-senior musisi pun ada di posisi itu. Banyak karya besar yang ketika waktu itu lahir di era represif Orde Baru, muncul karya yang luar biasa. Dan itu, oh iya ya, ketika aku membeli gitar, benar, ya tetap produksi, tapi iya. Libidonya itu nggak kayak, Kurang. wah ini gitarnya teman, pinjem. Harus dengan optimal ya Pak. Kalau kelamaan sungkan ini. Harus jadi gitu. Ketemu ukulele, wah enak ini, jadi lagu gitu. Kalau sekarang malah, besok lusa gitu, terus molor ya. Kayak gitu. Tapi di tahun 2021 kan akhirnya bikin 3 album ya, 3 album dengan gitar sendiri itu. Ya. Momen apa yang kemudian membuat seproduktif itu? Pandemi kan? Pandemi bagi saya hal yang nggak tahu ya, menurut saya ya, hal yang wow banget. Wow itu bukan berkonotasi negatif ya, tapi wow, ini peristiwa bersejarah, peristiwa besar, seluruh dunia tiarap. Apalagi konsep musik tiarap, berarti ini adalah momen kita untuk bergerak. Justru melihat kesempitan itu, momen tidak mungkin ada ruang itu malah lebih produktif. Jadi dari waktu pandemi itu kita bikin album plus juga bikin tour. Yang bertiga itu? Iya. JJ, Iksan sama Danto. Yang awalnya itu kan tur saya sendiri waktu itu toh. Hingga di titik di Tangerang ketemu mereka berdua. Ngapain bro? Muka lu jelek banget. Iya nih, udah ikut tur. Akhirnya kita tur. Pun sama kayak melihat pandemi adalah waktu yang tepat bagi saya untuk kita produktif karena semua sedang tiarap. Kita setidaknya merayap lah ya, merayap. Akhirnya ya wis, plus nganggur, plus nggak ada apa-apa, ngapain bikin lagu, bikin lagu, upload. Dan semua memang pada saat itu, bahkan sampai hari ini, semua bergerak di dunia digital. Dan itu bagi saya sangat menyenangkan. Kita bisa menuangkan curhat kapanpun, dirilis dalam waktu yang sangat enak banget gitu loh. Bisa dapat dari manapun. Kayak wow, enak gitu. Akhirnya bikin lagi gitu. Kalau lihat polanya kan Mas Iksan kayaknya tadi punya kecenderungan untuk bisa sangat produktif atau bisa dengan mudah menemukan karya gitu ketika dalam posisi tidak nyaman atau terjepit. Yeah. Nah situasinya kan makin kesini Mas Iksan makin nyaman. Nah itu yang membuat saya bahaya. Gimana caranya itu? Bahaya. Saya juga bilang ke anak manajemen, jangan biarkan aku terlalu kenyang. Itu berbahaya buatku. Jangan biarkan aku ada di posisi sangat nyaman. Itu membahayakan buatku. Makanya seringkali dalam 1 tahun saya itu punya agenda tur mandiri. Artinya kita maksudnya disponsori bank itu? Oh bukan. Kita punya tur yang benar-benar independen. Luar biasa. Ya, untuk tetap biar ya seperti aku harus kembali ke habitatku. Ya. Mengingatkan aku pada proses awal terbentuk ya. Aku harus kembali ke habitat awal. Kita dalam setahun pasti bikin namanya tour independen itu tanpa sponsor, tanpa apa, murni tiketing, berinteraksi dengan penonton yang kadang cuma
8 gitu. Serius? Dan dijalani? Dan saya nikmati, kayak kembali ke, nah ini aku nih, ini habitatku. Itu kayak kembali memanggil identitas yang dulu. Betul, kadang-kadang kan dunia yang hari ini mungkin rame dan sebagainya. Ada sisi baiknya gitu. Wah, terima kasih, diapresiasi. Penuh, tapi rame penuh dengan euforia yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini bukan habitatku. Habitatku ada di kolong-kolong jembatan Ganggang Sempit. Aku perform di acara 17 Agustus di sebuah kota di Malang gitu. Yang wow, ini menarik. Aku bisa bercerita panjang lebar seperti tadi, Mas. Ini momen yang sangat ini kayak barusan aja itu tadi. Lama nggak kayak gitu. Intens penontonnya. Nggak banyak. Nggak banyak. Dan khidmat mendengarkan. Aku selalu bercerita di awal lagu. Jadi waktu panitia tadi bilang, Mas nanti bercerita, oh iya itu aku. Dalam hati itu aku. Yang sering kali aku harus terbentur pada sebuah acara yang aku dikejar oleh rundown. Ada performer selanjutnya atau bla bla bla. Ekonomi atau bisnis. Betul. Penonton yang selalu request lagu-lagu itu toh gitu. Padahal masih ada lagu banyak nih gitu. Nah, untuk menjaga itu ya wes, aku harus kembali ke habitatku dengan cara seperti itu. Dan penonton tersedikit itu 6. Pernah. Ini kita lebih banyak nih berarti. Ini wow, ini luar biasa. Ini tadi luar biasa. 6. Dan Mas Iksan no problem dengan itu? Enggak masalah. Wah, ini artis yang nggak akan pusing kalau masa-masa jayanya turun ini. Iya, nah, saya membayangkan itu. Mengantisipasi itu. Saya mengantisipasi itu. Ya, saya sering sharing ke teman-teman manajemen atau ke orang-orang terdekat saya soal suatu hari aku pasti akan mengalami fase turun, entah kapan. Tapi aku udah mempersiapkan. Musisi besar pun pada saat tentu dia pasti akan ada di fase klimaks. Gitu. Tapi aku udah mempersiapkan itu. Aku harus kembali ke habitatku dan aku harus jangan sampai aku jauh dari habitat itu. Karena dunia popstar populer itu memang dunia yang sangat singkat kan. Ya. Bertahan 5 tahun itu udah bagus. Bisa lebih dari itu, wah bonus. Maka 5 tahun itu bagiku ya udahlah. Tapi habitatku harus aku jaga. Di mana? Ya di tempat-tempat kecil yang intim gitu. Seperti ini tadi. Iya. Yang tetap ya ini Sang Skuter. Ini aku. Aku bisa cerita curhat, ngobrol. Seperti halnya kita nongkrong di pos kampling gitu, vibes-nya kayak gitu, dan itu menyenangkan. Tadi Mas Iksan kan merasa kalau ketika kita kenyang, ketika kita semua dalam posisi nyaman, itu ide kreatif dan hal yang sifatnya produktif itu agak tertahan. Dan mencegah itu supaya tidak terjadi kan melakukan tur indie, hal-hal yang sifatnya membantu Mas Iksan pada situasi itu. Awal lagi. Pernah kebayang nggak? Konser atau audiens kayak apa yang Mas Iksan pengen datangi untuk bisa menghadirkan situasi? Iya, penonton yang intim ya sebenarnya Mas ya. Lebih intimate. Terus contoh yang sering kali kita lakukan dengan manajemen adalah kita datang dan menerima sangat senang sekali acara 17-an. Serius? 17-an. Itu pasti acara level apa? RT, RW, Karang Taruna Petamburan semisal. Pernah tuh? Karang Taruna Petamburan. Karang Taruna Desa Kecamatan Gawok Kutoarjo. Yang nonton mbah-mbah. Ibu-ibu pakai daster yang sore-sore udah mukanya kuburan. Udah kuburan yang dia seharian ngapain capek terus pengen nonton musik gitu. Sopo iki? Kalimat sopo ini kayak menantangku untuk aku harus mempresentasikan diriku. Itu mengingatkan kepada awal-awal ketika 2014 aku tur ke Jogja sendirian. Yang nonton adalah anak, yang nonton adalah temanku yang anterin aku. Jadi nggak ada yang nonton sebenarnya. Jadi ya teman-teman sendiri. Terima kasih buat kayak gitu loh. Mas Didit namanya yang udah nganterin saya, terus habis itu selesai perform pulang bareng dia, terus nggak ada perbincangan. Dia kan kayak mengingatkan lagi, ketemu dengan hal-hal yang aku harus memperkenalkan diriku lagi.
rata-rata ke Karang Taruna, RT mana gitu. Itu menyenangkan itu. Hal yang mungkin juga jarang dilakukan oleh musisi lain juga, tapi bagiku itu sangat menyenangkan. Perform di sebuah lokasi yang bahkan di lokasi itu belum pernah ada acara musik seperti itu sebelumnya. Terakhir 17-an di desaku gitu, di daerah Malang gitu. Aku sampai, Rek, biasanya tuh aku lewat sini juga ada yang minta foto. Hari ini kok rame yang ngono gitu. Tapi aku harus menjelaskan diriku kok, meskipun itu tetangga jatuhnya. Dan itu menyenangkan, dan itu mengingatkanku kembali kepada basic. Bahwa aku nggak bisa selamanya di atas. Aku harus turun gunung, aku harus ketemu dengan musisi. Terutama kalau di daerah juga ketemu dengan musisi-musisi yang mengawali karirnya gitu. Itu pun sebuah cara untuk mengingatkanku untuk jangan ya tinggi, ya kita harus pernah di atas, tapi jangan sampai lupa yang di bawah. Saya punya warung kopi di Malang juga. Yang kapan hari aku sama Bang Ipang Azuardi. Aku ajak untuk kolaborasi dan perform di warung kopi. Terus kata Bang Ipang juga, Mas, ini kayak ngingetin kita ya, kayak di awal-awal. Nah ini Bang tujuanku. Yang perform aku sama Bang Ipang, penontonnya 18. I see. Ipang sama Iksan? Iksan, penonton 18. Dan itu fine-fine aja? Fine. Tapi ya tadi, ya aku bilang ke Bang Ipang, inilah kita dulu. Ini kita dulu. Andai kata pada suatu momen kita harus jatuh, grafiknya malu tuh, ya kita udah siap, kita nggak masalah. Toh habitat kita ya itu, habitat kita bukan di panggung besar dengan kapasitas penonton yang ribuan puluhan ribu. Kita hidup dari penonton yang 20, 30, 50, 100 itu udah wow banget gitu. Itu yang membuatku tuh merasa masih ya damai, lebih damai. Kegelisahan soal populer itu terobati dengan cara itu. Ini juga yang membuat Mike Iksan juga meskipun musisi dikenal di banyak tempat gitu ya, tampilannya ya kayak kita kebanyakan juga. Ya tadi kayak Pak parkir, tukang parkir nyanyi Mas ya, boten gitu. Dan dia percaya. Dan saya menyukai itu. I see. Dan saya seneng kalau ketemu orang yang tidak mengetahui profilku gitu. Karena dia akan genuine pasti. Pasti genuine banget. Pernah suatu ketika aku di depan rumahku lagi ngoprek-ngoprek sesuatu, tiba-tiba ada sopir truk nganterin bahan material. Terus habis itu aku duduk di teras gitu kan Mas. Tiba-tiba dia bukan melintas dan buka keran airku. Cuci tangan dia. Aku kan, loh, yang punya rumah ini siapa ini? Kok nggak minta amit sewu permisi nggak? Sambil noleh ini. Yang punya rumah mana Mas? Wah, itu keren banget. Itu menyenangkan buat saya. Iya. Ya akhirnya saya lebih, asik ini, genuine. Dengan bahasa Jawa halus, kurang lebih ya. Yang mana Pak ya? Yang itu loh yang brewok. Ternyata itu temanku. Dia adalah temanku yang dulu ngerenov rumah. Secara fisik dia lebih cocok ya. punya rumah itu. Sama kayak ceritanya Pak Nasirun ya. Nah, Pak Nasirun mana ya? Dia ditanya Pak Nasirun. Wah itu wow banget epic itu. Itu epic. Ketemu orang yang kerja apa Mas? Ya saya serabutan Pak. Wah enak ini. Iya. Nol gitu, nihil, nggak ada tendensi. Serabutan tuh apa? Ya apa aja Pak, yang penting dapat rezeki. Terus dia noleh, Gojek ya pasti. Bener Pak, saya bener. Iyain aja. Bener. Gimana pandemi kalau Gojek ini? Ya sepi Pak. Itu jadi natural dan itu mengingatkan, ya menyenangkan, mengobati kegelisahan soal dunia populer itu. Dan relasi kan menjadi sangat natural juga kan, tidak dibuat-buat. Betul. Tadi nyebut Mas Nasirun, saya punya pengalaman dan kemarin saya baru ketemu Pak Nasirun ngobrol. Kenapa kok dia tiap hari masih nyapu? Ternyata apa Mas? Jawabannya adalah dia ingin mengingat kembali masa-masa di mana dia melakukan hal itu ketika dia belum populer. Nah, mungkin itu. Dan dia secara fisik kan punya aktivitas yang aktif. Nyapu itu kan aktif. Betul.
Beda misalnya kalau kita nonton lebih pasif. Betul. Dan mungkin pernah ditanya orang mau bertamu ke rumah Pak Nasir, Pak Nasirun yang mana? Ya, betul. Oh, pernah juga semisal saya nanam rumput tuh di depan rumah, masih di rumah. Di Malang? Di Malang. Kelamaan nunggu tukang, daripada nganggur tak pasang sendiri rumputnya. Rumput ya. Sebab itu ada bapak-bapak yang memang tugasnya bagian pertamanan di rumah. Terus dia itu dengan tangan kerapatan ini. Jadi saya dikira tukang baru gitu. Itu wow gitu. Itu wow banget. Aku seneng itu. Penyamarannya berhasil. Berhasil. Oh, berarti dan saya nggak tahu saya. Nggak pengkerengan ya. Bukan, enggak. Oke. Oh, gitu panggil. Oh iya, saya mesti dan itu menyenangkan. Dan itu ditemukan Mas Iksan ketika konser-konser yang sifatnya sangat intim dan di tempat di mana Mas Iksan nggak dapat. Kalau di konteks berkesenian ya di tempat-tempat itu tadi yang tetap membawa saya harus tetap ada situasi-situasi tertentu yang nah ini kayak aku dulu. Itu menyenangkan, mengobati kegelisahan tadi, Mas. Oke. Nah, untuk dapat itu kan orang memanggil Mas Iksan kan pasti bukan nggak tiba-tiba gitu. Yeah. Misalnya Karang Taruna Petamburan. Pasti ada di benaknya manggil Iksan tuh untuk sesuatu ya. Yeah. Pernah nanya nggak, lo kok manggil gua di tempat yang orang nggak kenal gua semua, apa maksudnya? Biasanya kejadiannya itu ini di sebuah Karang Taruna, di sebuah desa tertentu yang tahu cuma panitianya misal. Panitianya penggemar. Okay. Hanya panitianya. Kan PR buat saya toh. Tapi selain PR juga tantangan ini. Dan orang itu jadi PR buat Mas Iksan juga. Terus main di pondok pesantren gitu sama itu. Yang santri-santrinya itu pelonga itu. Wow! Itu menyenangkan. Apa ya? Kejadian yang saya kangeni sebenarnya. Jujur saya lebih kangen dengan dunia intim itu yang seperti itu. Ya bukan saya nggak senang dengan dunia yang hingar-bingar ya. Ya itu harus ada, tapi di sisi lain pun keheningan itu harus ada. Gitu. Nah tadi perjalanan dari Blora nggak dapat akses untuk alat musik, lalu kemudian yakin bahwa ini cara untuk Mas Iksan menjalani hidup dan kemudian percaya sampai sekarang bahwa ini jalan yang hidup Mas Iksan. Titiknya di mana? Ada momen apa gue meninggalkan mimpi gue ketika kuliah dan memilih mimpi ini untuk diperjuangkan? Suatu hari saya bikin lagu dari lagu-lagu sebelumnya, yang sebelumnya udah saya bikin waktu kuliah waktu itu. Dan pada suatu hari ada satu lagu yang kemudian diterima oleh bandku. Diterima oleh band. Oh enak ini. Oke. Oh enak ya. Dalam hati, ternyata aku bisa bikin lagu enak. Setelah itu kami latihan, workshop, recording, lalu kita rilis pada saat itu tahun 2003, kurang lebih 2004. 2004. Nah habis itu apresiasinya bagus. Itu makin meyakinkan bahwa iki jalan hidupku. Kelihatannya ini jalan hidupku. Apresiasinya kok terus ketika kita perform kan semua orang singelong waktu itu. Dan wow. Kayak kelihatannya ini. Terima kasih ya. Aku tak bikin lagu lagi. 10 tahun lalu berarti? 10 tahun lalu kurang lebih. 2004. Iya. 20 tahun. Oke. 20. Dan dalam proses untuk keyakinan sampai sekarang, benar itu? Pijakannya itu pernah jatuh atau pernah ngerasa kayak salah nih gue? Ya pernah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan itu akhirnya membawa bandku ke Jakarta, karena kami waktu itu di Malang dengan segala keterbatasan di tahun itu, mau nggak mau solusi hari itu adalah ya kita harus ke Jakarta dengan skema industri yang lebih proper waktu itu. Jadi akhirnya aku ke Jakarta sama band, dikontrak sebuah label. Ternyata waktu itu masuk di TV, aku kira semua orang masuk TV itu wow gitu, ternyata masuk TV. Pulang kan, acara-acara musik pagi itu pulang, balik lagi ke rumah kontrakan. Sebelum itu terus lewat warteg, mau ngambil tempe. Gara-gara masuk TV, ibunya, "Bang, barusan di anu ya?" TV. Tahu.
mau ambil daging nggak punya uang, kompromi endok. Telur jalan tengah. Ya jalan tengah endok. Oh ternyata tempaannya beda gitu. I see. Saya menemukan banyak hal yang kok gini ya. Belum lagi ternyata di dunia industri musik yang lebih luas nggak seindah yang kita bayangkan waktu itu. Sehingga tahun 2010 sampai 2012 bagiku itu tahun gelap karena 10 2010 sampai 2012 itu tahun gelap karena 2010 bandku buyar, vakum gitu. Ya buyar lah, nggak vakum buyar. Karena apa? Bayangan tidak seindah. Iya, semua player, teman-temanku sampai muncul lagu Rindu Sahabat itu memang lagu yang untuk mengenang itu. Temanku kemana ya? Mungkin ada juga lagu Nyanyian Pagi di situ. Yang aku mengibaratkan diriku adalah seekor burung yang sendirian seperti burung gereja pagi yang seharusnya mungkin dia sedang berdoa, temanku kemana? Seperti halnya aku waktu itu, teman bandku mana ya? Oh ternyata mereka udah bicara soal ideologi perut. Buyar, tidak ada teman. Sehingga 2010 sampai 2012 lah momen aku kemana mas sudah bawa kurikulum vitae. Cari pekerjaan. Mengeluarkan lagi berkas yang ada di lemari, berisi ijazah dan SKCK dan bla 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 untuk ngelamar ini. Kenyataannya, dan itu kan udah ada di titik nol yang kelihatannya musik bukan hidupku. Karena aku jatuh miskin banget waktu itu. Bankrupt banget. Bangkrutnya. Nggak punya aset, nggak punya apapun. Gitar nggak punya, semuanya nggak punya. Sempat memilih dia 2010-2012. Nah, pada tahun 2012, ya wis lah. Nggak ada opsi lain. Mau ngelamar nggak diterima 2 tahun. Ini apa-apaan sih gitu. Dan balik lagi tadi pertanyaan Mas Inu yang meyakinkan. Di saat aku di titik terendah pasti ada pertolongan dari Tuhan lewat apa? Musik lagi. Setidaknya hanya untuk survive. Oh, dapat rezeki dari musik, entah bisa bertahan 3 bulanan, habis lagi selalu dari musik. Selalu dari musik, seperti itu. Sampai akhirnya memutuskan lagi untuk rilis. Ya udahlah, aku melanjutkan apa yang Tuhan berikan, kelebihan itu. Rilislah Iksan Skuter dan memberanikan diri sebagai seorang vokalis, karena dulu aku seorang gitaris. Ya wis lah, terpaksa nyanyi, terpaksa sebagai penyanyi. Karena nggak bisa hire vokalis. Yoi, nggak punya daya gitu udah. Nggak punya daya sehingga ya wis lah aku yang nyanyi. Nanti dan sampai detik ini mentalku adalah kalau andai kata ada penonton yang melihatku nyanyi, terus dia celetuk, Mas Iksan suaranya jelek, aku punya jawaban. Apa? Emang, aku kan gitaris, gitu. Ada pembelaannya lah ya? Ada pembelaannya. Kalau bagus, ya alhamdulillah. Gitu. Kalau jelek, aku kan gitaris. Terpaksa nyanyi 2012. 2012 album pertama, nggak laku. Album 2013, album kedua, tidak laku. 2012, jadi tiap tahun 1 album kan Mas. Sampai di tahun album ke-3 itu nggak laku-laku juga. Sampai fuck, ini apa sih aku harus gimana gitu. Tapi selalu ada pertolongan misterius. Ketika pada saat jatuh ngedrop pasti ada titik dem. Itu pasti musik. Dan penyelamannya pasti musik. Yakin. Iya, yang buat sepertinya ya ini jalan hidupku. Dan setelah album ke-3 sempat juga aku nggak mau musik-musikan, buatlah warung kopi. Di Malang itu. Yang Ipang datang itu. Yoi, Mas. Setidaknya, kalau kita nggak ada job, nggak ada duit, jualan, kita masih bisa ngopi gratis. Nanti kalau ada lagu berapa, beli rokok. Jadi orientasinya bukan kaya. Yang penting bisa ngerokok, ngopi dan ngerokok. Setidaknya untuk menghibur. Bikin warung kopi hanya untuk antisipasi. Ibarat 4 WD lah. Gigi depan nggak bisa gigi belakang gitu. Ini hanya untuk antisipasi. Artinya waktu itu memang masih ada keraguan. Meskipun banyak sekali momentum-momentum yang selalu diselamatkan oleh musik.
Gitu. Nah, baru naik kan 2017-an kan. Ya. Baru Kelihatan. Ibarat ditenggelamkan di air itu dikasih kesempatan naik dikit. Nah, itu 2017. Lumayan bisa tarik nafas. Dari pengalaman panjang ini saya baru mulai memahami kenapa Mas Iksan memposisikan diri tadi bikin konser-konser indie itu. Ya. Karena situasinya mungkin nggak akan seindah itu terus. Enggak, iya. Dan waktu itu memang ya itu yang terjadi kan, Mas. Di era-era tahun 2012, 13, 14 mungkin itu era musik-musik tematik, jarang yang mengangkat tematik soal isu sosial, bahkan ada rilis partai anjing itu kayak bunuh diri memang. Sehingga mau nggak mau, dan saya sangat sadar bahwa panggungku adalah ya aku harus membuat sendiri. Ketika tidak ada kesempatan, maka aku harus menciptakan kesempatan itu. Ketika nggak ada momentum, aku harus menciptakan momentum. Akhirnya itulah yang membuat aku terbiasa untuk perform di skena. Kalau anak sekarang gigs ya, anak skena yang yang penontonnya hanya teman-teman sendiri. Nanti minggu depan performnya ya raih mode lagi gitu. Ya terbiasa dengan hal itu, sehingga kalau hal itu aku hilangkan sama sekali, aku punya kegelisahan, punya ketakutan, itu yang membuatku tercerabut dari masa lalu ya, sehingga itu harus aku pelihara soal itu. Itu jatuh di 2010 sampai 12 sampai dalam bikin album 1, 2, 3 tetap nggak nampol tapi tetap bertahan. Apa energi atau apa yang membuat Mas Iksan kemudian bertahan terus sepanjang dan segelap itu sebenarnya pengalaman? Iya, itu kan. Jadi semua albumku itu kan bagiku mustahil, Mas. Mustahil itu aku ada di posisi yang nggak punya apa-apa, hanya punya karya, tok. Sehingga kemana-mana aku selalu mempresentasikan karyaku. Nah, maka semisal di album 1, itu ada orang yang mungkin kasihan ke aku. Beliau adalah seseorang punya rezeki lebih, bekas investor bandku. Terus aku nggak tahu waktu itu buntu, niatku utang. Pak, saya mau hutang. Berapa? 5 juta. Buat apa? Bikin album. Hah? Emang bisa, Mas? Bisa, Pak. Ini materinya nanti 5 juta untuk penggandaan, Pak. Jadi nanti 5 juta itu dapat 1000 keping CD. Dapat CD, cover, dan di wrapping, Pak. Udah saya. Oh gitu? Saya boleh hutang, Pak. Mungkin ya lihat aku kasihan gitu ya. Terus nggak usah hutang. Dikasih. Jadilah album 1. Album 2 itu adalah hasil dari album 1. Ketika karya itu sudah beredar, ada salah satu orang yang dia profesinya adalah debt collector. Serius, debt collector. Dia adalah ya preman lah bahasa kasarnya. Tapi dia menyukai karyaku, merasa terwakili dari album-album karya-karya di album 1. Sehingga pada suatu hari, suatu pagi, obrolan kami ada, Bang, ayo Mas, kapan nih bikin album baru? Nggak punya uang, Pak. Album 1 aja belum habis. Iya, seringan itu ngobrol jalanan. Emang berapa bikin gitu? 5 juta. Materi ada tapi lagu-lagunya. Oh, udah ada. Tinggal kalau ada uang 5 juta ya jadi jalan. Terus dia itu kayak tertegun. Ini Mas, kalau tagihan nih cair nih. Enteng tuh. Aku kira hanya sebatas obrolan. Selang 2 mingguan aku dikontak. Di mana Mas posisi? Main dong ke rumah. Main ke rumah. Kemarin berapa tuh? 5 juta. Bikin album 5 juta. Nih ada uang nih gitu. Wah. Eksekutif produserku adalah seorang debt collector. Album 2. Album 3 masih dengan dunia yang amsyong. Yang struggle luar biasa. Album ketiga adalah album anak-anak. Anak-anak. Iya, aku membuat judul albumnya Kecil Itu Indah volume 1. Nah, waktu itu hanya aku cetak sebanyak 30 keping kaset. 30 keping. Dari 30 keping kaset, aku beredarkan. Ada satu orang khilaf lagi
Beliau adalah, aku juga nggak tahu, makanya misterius. Adalah seseorang yang punya perusahaan penggandaan CD. Oh, penggandaan CD. Kayal kan? Kayal. Mas, sayang tuh materinya bagus-bagus kok nggak dirilis CD. Nggak punya uang, Pak. Ada artbook cover? Ada. Siap semua. Siap. Uang nggak ada. Uang nggak ada. Makanya orang padat karya itu harus ketemu padat modal. Nah itu. Krop. Dapat. Kita kan punya padat karya toh. Modalnya nggak tahu, modal madil. Udah akhirnya album 3 rilis, disupport oleh penggandaan CD. Banyak CD keping. Yang kemudian aku gratiskan. Oke. Karena album anak-anak, jadi itu saya sebar di TK, SD gitu. Habis. Album 4 sama. Temanku yang melihatku kasihan. Rilislah album itu keempat. Kelima adalah orang yang memberikan bantuan di album ketiga. Yang tadi penggandaan Pak Sony yang punya penggandaan. Album 6 sama. Aku makanya selalu gitu. Oke. Nah, singkat kata, aku bisa pribadi membiayai produksi album baru di album ke-11. Udah ada rezeki bisa bikin recording album sendiri, baru album ke-11. Iya. Jadi 10 ke bawah itu nggak tahu itu keajaiban apa yang membuat Mas Iksan bertahan. Dan itu akhirnya makin meyakinkan bahwa sepertinya ini jalanku. Meskipun merasa patah, merasa ya kurasa wajar lah semua orang yang ada berjuang di fase proses dan berjuang pasti mengalami titik-titik itu. Dan ini titiknya nggak hanya 3, 4 sampai 11. 11 baru gitu. Gitu. Sekarang kan kerasa segmen dari Bandung. Ya. Belum lama. Dan lagu Mas Iksan dinyanyikan banyak pengamen di sana. Ini kan salah satu ciri seorang artis atau musisi karyanya diterima itu dinyanyikan seorang pengamen. Aku lihat story-nya. Itu bagus, Pak. Apa yang aku lakukan? Ya. Aku minta supir berhenti untuk mendengarkan sampai selesai. Oh gitu? Dan menepi, di klakson dari belakang. Matur suwun. Itu di Bandung? Di Bandung, persis. Jadi sore-sore pulang mau ke arah stasiun, lewat di situ, wah ini aku kenal lagu ini, karena intro pertama kan. Dan dia pakai alat yang sangat proper. Dan itu di dalam mobil itu tetap terdengar, dan dia kayaknya ada sosial media. Kira konsumsi gitu ya. Lagu bingung itu, langsung. Kayaknya perlu dinyanyikan di sini. Nah itu kan salah satu peneguh juga ya kalau kita sebagai seorang creator, karya kita diapresiasi. Kalau musisi pasti lagunya dinyanyikan oleh banyak orang. Dan itu kan peneguh untuk ya ini jalanku nih, karena audiensnya sudah ada. Sudah ada. Dan itu kayak sesuatu nggak ternilai tuh Mas. Persis. Oh ternyata karya itu balik lagi, karya itu nggak bisa kita judge bahwa nggak laku itu adalah jelek. Persis. Ini hanya masalah waktu. Andai kata ketika saya gagal di album, merasa gagal di album ketiga, lalu saya memutuskan untuk kerja di, mungkin nggak akan terjadi keajaiban lagu Rindu Sahabat di album 1. Mulai naik itu di album apa yang isinya bingung, album ke-6 itu. Yang itu setelah aku rilis booming, mulai didengar kan 3 tahun setelah. Kemudian. Baru itu menarik teman-temannya, saudara-saudaranya. Oke, ketarik dia yang ke bawah. Ada yang lain. Bro, ada yang lain gitu. Nah, itu kayak membuatku menyimpulkan untuk bahwa tidak ada karya yang jelek, dan ternyata sebuah karya bisa berimbas pada banyak hal, mungkin bisa memberikan rezeki untuk orang yang sama sekali nggak pernah juga tahu, nggak pernah juga. Dan itu membahagiakan dan tidak ada nggak ada serinya. Beda kasus dengan penyanyi cover yang proper gitu ya. Ini kan pengamen. Dan aku pernah makan di sebuah tempat, orang bawain laguku dan orang itu nggak tahu aku, itu menyenangkan lagi. Itu lebih menyenangkan kayak wow, I love you. Wow. Dan vokalnya lebih bagus lagi. Iya.
wow. Dan bilang, gue kan bukan vokalis. Iya, anak gitaris soalnya. Kelihatannya cocok kalau nyanyiin orang gitu. Iya, pernah itu. Itu momen ya? Wah. Pernah. Wah, oke. Tapi itu membuatku nyaman, wah. Oke, lebih nyaman aku. Dan itu kan nggak ternilai itu pengalaman bahwa iya. kita merasakan karya kita dinikmati atau bahkan menghidupi orang lain dengan cara yang nggak terduga. Di saat karya itu udah dilempar kapan, buminya kapan, makanya selalu bilang tidak ada karya jelek. Karya jelek adalah karya yang tidak pernah dikonkretkan dan tidak pernah diperjuangkan. Itu baru jelek. Quotes nih. Iya. Karya jelek adalah karya yang nggak pernah dikonkretkan dan diperjuangkan. Konkret aja nggak cukup. Dia harus diperjuangkan dengan cara konsistensi, dengan cara dia harus memperkenalkan, ya harus tour dan sebagainya, dan membuat jaringan-jaringan. Kalau berjuang aja nggak konkret pun bullshit juga. Jadi kurasa dua komponen yang harus ada soal mengkonkretkan ide dan memperjuangkan ide itu. Itu persis kalau quotes dosen. Skripsi yang paling sulit adalah skripsi yang nggak dikerjakan. Yes, betul. Mungkin kurang lebih energinya sama. Tapi benar, tadi kan Mas Iksan kan akhirnya kayak nebar banyak sekali karya, nggak tahu tuh dari ratusan atau berapa banyak karya itu yang akan muncul dan diterima audiens. Dan ketika diterima, dia akan menarik yang lain-lain untuk kemudian bisa didengar lagi. Jadi kayak saya itu mengibaratkan semua itu adalah anak-anak. Ya. Anak-anak saya yang lahir dari rahim ide gitu. Jadi dari banyaknya anak-anak itu lalu ada yang beruntung. Nah, dia moncer ya. Moncer. Keberuntungannya ya mungkin dia wajahnya nggak bagus banget, tapi dia kumpulan temennya itu orang yang sukses gitulah. Ketika dia punya sedikit uang, lalu dia pulang ke rumah, Pak saya punya rezeki ya. Terus di mata adik-adiknya itu, kakaknya dapat. Kok dapat uang kamu? Ini caranya. Diajar. Terus iso. Dia ngajak temannya, awal saudaranya. Ibarat itu yang aku mengibaratkan seperti itu dalam sebuah rumah tangga yang dia seorang anak yang punya jalannya sendiri, dan dia mengajak saudaranya untuk ayo keluar rumah yuk. Kita harus keluar rumah. Nanti tak kenalin sama temenku. Nah itu menarik semua karya-karya yang mungkin tadi nggak didengar atau dilupakan. Sehingga saya nggak punya kegelisahan soal nanti didengerin nggak ya. Selain jawabannya tadi soal platform teknologi yang sangat maju, tapi aku punya analogi soal enggak, semua pasti didengar. Kapan? Nah itu enggak ada. Itu kayak misteri lah. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab itu. Itu yang aku alami juga ketika menikmati karya Mas Iksan ya, salah satu yang sangat keras kan yang Partai Anjing. Dari situlah gerbong cerita atau storytellingnya Mas Iksan di lagu lainnya itu muncul di Gadgetku dah. Itu kan memancing untuk mendengarkan. Ayah itu aku nggak dengar belum terlalu lama, ya mungkin setahun terakhir lah. Tapi karena itu sangat kuat, tadi saya pernah cerita, saya kasih ke anak saya. Saya hanya ngumpan aja sebenarnya. Apa yang dilakukan anak saya, melempar itu dan merasa, Pak aku nggak mau denger. Oh gitu. Karena dia merasa sekali apa yang disampaikan itu mewakili perasaannya. Dan dia malu mengakui. Itu kayak pengalaman laki-laki dewasa dengan ayahnya, karena itu persis kayak dia menemukan audiensnya sendiri. Kayak singa jantan, lalu dia singa jantan punya anak singa jantan lagi yang kecil, lama-lama dia bicara teritori, dia nggak mau senggolan sama ayahnya gitu. Dan itu jarang diekspos kan momen itu. Dan itu teknologi memang memungkinkan itu terjadi karena akhirnya algoritma. Kesukaan kita pada satu jenis musik mendorong musik-musik lain yang sejenis masuk. Betul. Kalau pas-pas enak. Betul. Kita ketemu dengan karya-karya yang tadi ketarik itu. Kayaknya musik sejarah juga mengatakan kayak Beethoven siapa yang mendengar selagi dia hidup gitu. Ketika dia udah nggak ada baru orang anjing keren banget ini gitu. Kebawa lah karya yang lain. Kebawa karya yang lain yang dulunya apaan sih gitu. Ini nggak romans ini kurang indah nih lekukan gesekannya nih. Beethoven udah melakukan itu kegilaan yang udah dipikirkan sejak lama. Dia yakin konsisten, pasti akan ada momentum dia beruntung anakku ini. Dia memperjuangkan itu, selain mengkonkretkan dia memperjuangkan itu. Hingga pada titik, wow keren sekali. Dan saya terinfluence juga dari kegigihan orang-orang itu. Avandi pun sama.
seorang pelukis sama Pandi pun sama, ketika dia itu ya memang, tapi ketika dia udah nggak ada, wow, nggak ada orang kayak gini lagi. Ini karya, ini mahakarya, ini bla bla bla. Jadi waktu yang menjawab. Nah, untuk sesuatu misteri yang kita nggak tahu endingnya apa, lalu kita punya keyakinan atau istiqomah lah bahasa salehnya itu. Iya. Apa yang membuat Mas Iksan punya komitmen, konsistensi, dan yakin bahwa ya udah gue karya aja, pada akhirnya itu hasilnya ada atau tidak, ya itu efeknya aja sih. Pada suatu hari, waktu itu aku memutuskan untuk jadi musisi. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di sebuah sempat kerja di PLN, tapi aku nggak bisa kerja kayak gini. Akhirnya aku keluar dari PLN dan aku bilang ke keluarga, saya keluar, saya ingin ngeband. Apa reaksi keluarga? Mangan kerikil gitu ya. Ya itu. Dan bener. Iya. Kasih kecap dikit. Kan lagi booming tuh. Ya, kerikil digoreng gitu. Tumis koral. Nah, karena adalah sebuah keputusan dan pilihan hidup dan laki-laki, aku merasa harus bertanggung jawab. Ketika aku harus menghadapi kenyataan yang tidak semudah dengan kubayangkan, maka waktu aku membuat karya, aku bilang kepada diriku, setidaknya andai kata aku tidak booming, aku pada suatu hari kalau mati ditanyain malaikat, man robuka dan lain sebagainya, kamu ngapain di dunia? Kerjaanmu apa? Musisi. Punya album? Punya dong. Lumayan bergengsi. Pertanggungjawabannya clear. Yes. Real gitu. Keren. Oh, punya album? Punya. Berapa? 17. Wes. Banyak ya, lumayan. Aku minimal kayak gitu. Kalau ditanya malaikat gak malu-malu banget. Yang kedua, karena udah jadi pilihan dan keputusan dan itu cukup menyakitkan mungkin buat orang tua yang, wow, aku punya anak kok kerja memilih profesi yang absurd ya. Setidaknya aku tetap berproses gara-gara aku setidaknya kalaupun nggak booming dan nggak berhasil, setidaknya aku tidak membuat malu ibuku. Jadi kalau ibuku ditanya tetangganya, anaknya ngopo? Anaknya yang ya ngapain? Musisi katanya. Lalu waktu itu memang nggak ada bentuk konkret karena karyaku hanya beredar di digital, tidak ada di televisi mainstream. Semua bergerak di YouTube. Di saat itu kan belum ada YouTube. Hari ini itu loh di YouTube-nya ada. Gitu. Setidaknya itu. Ada penjelas. Iya, setidaknya ibuku bahagia dan bisa punya jawaban ketika ditanya tetangga, anakmu ngapain? Musisi. Punya karya? Punya. Urusan booming nggak booming, setidaknya ibuku punya jawaban dan tidak membuat malu. Dan aku tidak membuat malu ibuku, nggak mau membuat malu bapakku, nggak membuat malu keluarga. Dan jika suatu hari anakku besar, ditanya juga. Yang ketiga adalah anak. Dia pasti punya teman tongkrongan gitu. Bokap lo kerja apa? Musisi bro. Yang mana? Iksan skuter. Oh iya tahu. Setidaknya anakku semoga punya kebanggaan soal itu. Jadi, nah plus ketika ada anak tadi, itulah yang membuat kemudian aku merubah gaya lirik. Poin yang kedua soal ibu, itulah membuat akhirnya aku merubah gaya lirik, Mas. Karena ibu akan menotis karya-karya. Karena pada suatu hari, Lele nyanyi kok miso-miso. Ya, nyanyi kok miso-miso. Gitu itu nggak bahaya. Oh, ternyata membuat resah ya. Nggak bahaya, Pak? Nggak bahaya, Ale. Dan aku juga membayangkan pada suatu hari anakku besar. Oh, bokap lo yang nyanyi anjing-anjing gitu. Enggak dong, ada yang lain. Nah, akhirnya itu seperti aku, jangan-jangan nanti anakku malu kalau punya bapak yang lagunya miso-miso. Ketika lagu bapak sebagai bentuk pertanggungjawaban, andai kata aku nggak bisa ngomong balik lagi, nggak sejentel ngene lo bro, seru lagu gua aja gitu. Bentuk-bentuk itu, ya lirikku makin
Kalau dulu amplasnya amplas 300 lah. Sawen. Sekarang ya halus, Pak. 1000 lah. Meskipun pelan gitu tapi 1000. Ya itu. Ya semengembirakan itu ya. Dia nih proses karya Mas Iksan didasari dengan keinginan untuk membuat karya apapun akan penerimaan masyarakat dengan keyakinan 3 tadi. Iya. Kalau ditanya, ibu sama anak. Oh, yang ada lagi Mas. Ya tadi, daftar ini daftar itu nggak keterima. Pernah aku jadi daftar krunya wali nggak terima. Serius? Iya krunya wali. Yang ibu-ibu, bapak-bapak itu? Iya. Karena waktu itu wali, waktu saya ngeband, bandku tuh rilis dulu tuh. Lalu pada satu momen wali itu opening. Jadi mereka tahu dong, wah senior. Di opening. Iya kalau awal apa guru gitu. Terus pada satu gurunya ngelamar, aku ngelamar jadi muridmu gitu. Akhirnya nggak diterima. Nggak diterima. Sampai pada titik Tuhan aku pasrah, terserah. Aku hanya punya sesuatu dan itu adalah kelebihan yang kau kasih. Ya udah, tugasku mungkin sebagai seorang musisi, maka secara simpel tugas musisi adalah melahirkan karya musik. Tok, selebihnya terserah kamu, terserah. Itu titik terenol sampai terserah. Mau booming silakan, enggak silakan. Besok aku jadi kodok, kodok ya enggak apa-apa, terserah. Tapi setidaknya aku menjalankan apa yang kau berikan. Dan itu malah memberi kekuatan dan ketenangan. Dan mungkin ya, selain itu aku lebih jujur akhirnya Mas. Lebih jujur dalam memilih tema, lebih jujur dalam pemilihan diksi lirik, lebih jujur dalam bernyanyi, lebih jujur dalam sebelumnya mungkin memikirkan apa akan respon orang itu ya. Sekarang loss saja. Loss, terserah. Tapi dengan catatan bahwa apapun yang aku lempar ke pendengar adalah sesuatu yang memang harus aku kurasi seindah mungkin, semaksimal mungkin. Tetap kayak gitu SOP-nya. Setelah itu rilis aja. Terserah. Mau booming, alhamdulillah, enggak ya bikin lagi. Toh kemarin juga enggak tahu itu mustahil album itu gitu. Pasti ada jalannya gitu. Ya, dan keterangan ini kayaknya menjadi closing. Ini udah sejam ternyata. Udah ditanya sejam. Wow. Mas Iksan melakukan sesuatu yang bisa dikontrol, atau bisa dikendalikan. Soal respon orang, audiens menerima atau tidak, itu urusan audiens. Nggak bisa saya kontrol juga. Bahwa kemudian itu datang pada Mas Iksan, itu efek aja. Efek. Bukan tujuan yang Mas Iksan mau. Itu yang membuat Mas Iksan kemudian jujur berkarya dengan apapun yang dilakukan di musik. Iya, kurang lebih kayak gitu. Udah nggak mau mikir ini nanti seperti apa ya. Yang saya pikirkan malah dampak karya ya. Misal akhirnya kenapa saya membuat diksi yang sekarang lebih halus gitu ya. Selain punya anak dan sebagainya. Ibu itu karya itu luar biasa menggerakkan. Sebagai pen-trigger orang-orang. Bayangin orang tertawa tiba-tiba mendengarkan karya, dia kayak ditarik ke masa lalu, tiba-tiba nangis terseduh-seduh. Tadi yang saya lakukan. Betul, tiba-tiba, oh berarti efeknya. Selebihnya, kalau ngomong booming nggak booming, aku benar-benar yang sampai detik ini, aku nggak ikut-ikutan Tuhan. Itu hak teritorimu, veto penuh tanpa embel-embel, tidak ada koma, terserah kamu, tidak ansih, udah nggak ada yang lain gitu, udah itu tok. Ya akhirnya tetap dalam kehidupan harus berjalan. Sikap pasrah ini yang kemudian mendasari karya-karya yang kemudian jujur tadi. Ya kurang lebih kayak gitu. Secara tema, secara penampilan, secara terserah lah gitu. Kayak gitu. Yang penting apa yang digelisahkan, apa yang dirasakan tersampaikan. Dan saya percaya sih mungkin juga para kreator menyebut apa yang disampaikan dengan hati itu akan menyentuh hati yang lain. Benar ya, kan? Saya meyakini itu. Ya, apa yang disampaikan lewat pikiran, ya cuma menyentuh pikiran-pikiran yang lain. Dan apa yang disampaikan dengan kata-kata yang menyentuh kata-kata. Betul. Nah, itu terbukti dari lagu-lagunya Mas Iksan. Iya, mungkin ya. Ya mungkin kayak gitu ya. Ya banyak kejadian orang-orang yang badannya kekar. Kalau di sebuah event gitu kan pasti ada bodyguard yang badannya fitosan. Wah, sawangar. Kalau belum ketemu mau kemana Bang? Ya, lagu ini buat bapak-bapak apapun
profesinya, apapun warna seragamnya, apapun bentuk badannya pasti sama. Kita ada laki-laki yang pasti ada manusia langsung gini. Ada. Wah, gak sombong, tapi ya itu yang terjadi. Itu terjadi. Mungkin benar itu ya. Dia merasakan yang sama. Mungkin merasakan yang sama. Frekuensi ting gitu. Thank you Mas Iksan. Sama-sama. Ada satu saya buka pertanyaan yang mau nanya. Pertanyaan. Oh, ada dua, boleh. Boleh. Maju. Wah, boleh di sini ya. Langsung bertanya. Mau nyanyi dulu juga boleh. Apa langsung menjawab? Mau jawab apa? Oke, perkenalkan saya Rofi dari Cirebon, Jawa Barat. Izin bertanya Mas Iksan. Tadi kan ada sebuah karya yang berjudul Pulang. Nah, apakah Mas Iksan sendiri pernah merasakan jenuh ketika sekarang sering tur ke luar kota gitu? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada cita-cita seorang Mas Iksan Sukuter ini suatu saat ingin tinggal di sebuah desa dan ya menikmati hidup bersama keluarga ataupun anak dan beserta istri? Terima kasih. Wah, terima kasih. Wow. Cirebon. Bukan Cirebon. Jenuh. Makanya banyak yang nggak kita duga ketika kita waktu kecil pengen jadi orang besar. Waktu udah besar enak ya jadi anak kecil, seringan itu. Musisi pun sama, ketika dia membuat karya belum dikenal, ya, aduh, pengen terkenal sampai ada titik Tuhan terserah kamu lah gitu. Wah kasihan gitu, tolong. Cobanya ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang kita cita-citakan. Banyak sekali hal yang kita kehilangan. Banyak sekali momentum individu personal ya, secara personal banyak kehilangan karena jadwal yang padat dan sebagainya. Sampai aku pengen off, gimana ya caranya? Tapi aku balik mikir lagi, aku nggak bisa se-egois itu. Ada tim produksi, ada keluarga, ada banyak. Ya, pikirannya menjadi lebih luas. Akhirnya mau nggak mau, saya nggak bisa berhenti. Alhasil hanya bicara soal memanage itu biar kita nggak terlalu kelelahan, nggak terlalu gosong istilahnya. Kita jangan sampai over lah. Bosen. Bayangin pernah misalnya sebulan bisa sampai 26 kali gitu. Wow, nggak ada liburnya. Iya mas, sampai sore nggak ada suara. Ayo semuanya. Terus gaji buta ya. Ada duit kapan? Yang ini belum, yang sana belum. Ya, yang ternyata nggak sesuai. Ya senang, tapi ternyata ada sisi gelapnya. Sampai gosong. Nah, lalu muncullah aku bikin lagu selain Pulang ya. Aku bikin lagu judulnya Angin, Rumah, Matahari, dan Mimpi. Aku pengen suatu hari, karena balik lagi tadi saya adalah orang desa, sepertinya mimpi-mimpi desa itu aku muncul. Harus pada suatu hari aku harus mengkonkretkan aku punya rumah yang halamannya banyak. Karya-karyaku soal kegelisahan rumah, ketenangan itu banyak lah. Aku punya tanah, terus aku bisa nyangkul, aku nggak olahragaku nggak nge-gym tapi nyangkul, bersih rumput, mungkin kayak Pak Nasirun ya, nyapu dan ditanya Iksan yang mana? Nah, betul mantan, kalau babu nih, itu pengen, dan ini usaha untuk mengkonkretkan itu, artinya karya itu ya biarkan karya. Untuk pertunjukan ya saya akan tetap perform, tapi mungkin ritmenya yang harus diatur bahwa andai kata kita terlalu banyak itu nggak baik. Minum air putih ya baik, tapi kalau terlalu banyak minum air putih pun nggak baik. Perform baik, terlalu banyak perform ternyata nggak baik. Maka ketenangan itu sedang saya usahakan untuk punya rumah, nyangkul, menjadi seorang petani seperti aku. Ya orang desa, kembali ke desa. Tapi ini kayak akan terwujud. Sebuah imajinasi yang bisa dikonkretkan di angan-angan itu biasanya satu langkah untuk menjadi terwujud ya. Amin buat Mas Iksan. Yang kedua. Ya.
Oke, nama saya Aldi dari Purwokerto. Jadi kalau yang saya tangkap tadi kan Mas Ihsan tuh nyampe di sini tuh gara-gara ketidaksengajaan yang sudah diusahakan. Ya. Nah, ada nggak sih waktu proses penciptaannya tuh Mas Ihsan itu tuh yakin pada lagu itu bahwasanya lagu itu wah bakal naik nih, tapi justru sampai sekarang kok belum ya gitu loh. Kira-kira ada nggak ya Mas? Terima kasih. Ya. Thank you. Banyak. Bukan ada, tapi banyak. Banyak. Bayangin albumku kurang lebih ada 19. Aku sekarang album ke-19. Wow. Taruhlah dari satu album itu ada 10 lagu, berarti ada 190 lagu. Yang tiap album pasti punya anak unggulan. Ya, hitsnya lah paling Hitsnya nih. Ternyata enggak. Zong. Nah, semisal lagu album pertama, itu yang aku andalkan kan Partai Anjing. Wih keren nih. Nunggu berapa puluh tahun tuh. Waduh, sampai ternyata yang booming Rindu Sahabat yang lebih mengenal, lebih tema personal Rindu Sahabat. Terus lagu Bingung, itu lagu yang sama sekali tidak diandalkan. Itu masuk di album Benderang Terang. Lagu yang saya andalkan adalah lagu Kisah Kakek dan Cucu yang tadi saya performance. Senang soal tragedi Salim Kancil bagiku sangat, ini tragedi wow banget yang harus terdokumentasikan. Ini kalau dilempar wow ini, karena akan menyentil sisi manusia kita. Enggak, sama sekali enggak terjadi. Yang booming malah Bingung. Nah, balik lagi akhirnya membuatku lebih yakin bahwa tidak ada karya yang jelek. Tidak ada karya jelek. Karya jelek tadi nggak dibuat, cuma pembahasan. Kalau ini guyonan, ini cuma guyonan kan. Band kok diskusi ya. Kalau di warungku gitu. Band kok diskusi. Ini band apa BEM gitu kan. Nah gitu. Guyonnya gitu. Ini anak band nih. Ini belum. Kalau nggak belum belum populer, jangan gitu. Iya. Nah, semisal gini, sorry rada molor. Oke. Bahkan saya beruntung dan berterima kasih bahwa albumku tidak ada yang booming. Andai kata ada yang booming di album 1 Ihsan Sekuter rilis tahun 2012 booming. Itu kayak cobaan yang tertinggi level musisi yang wow. Banyak mungkin yang sering kita dengar, ada musisi baru rilis album pertama lalu meledak jedas. Banyak nggak siap dengan tekanan panggung, ritme yang sangat padat, apalagi ya tensi, semua serba beda dan itu sangat cepat. Dan alhamdulillah albumku nggak booming. Sampai ke 11. Sampai ke 19 nggak ada booming. Terus yang aku nyanyiin tuh album 1, album 4, album 6 gitu. Yang baru-baru nggak ada, dan alhamdulillah tidak booming. Dan itu aku bersyukur sekali. Cara melihat sisi tidak berhasil dengan menyenangkan dan ternyata membuat Mas Ihsan lebih produktif sih. Iya, jadi kalau satu album pertama booming, mungkin nggak ada album tidak ada, yakin aku Mas. Karena mungkin nggak siap dengan dunia panggung. Orang yang nggak pernah minta foto, nggak pernah dimintain foto, tiba-tiba berebut. Bang, foto bang. Star Syndrome ya, Star Syndrome itu apa? Itu banyak sekali dan kalau album 1 rilis lalu booming, dia pasti punya tolak ukur ketika bikin album kedua. Dan tekanannya super tinggi dan itu sangat gelap sekali, lebih gelap daripada Kisahku. Itu menyakitkan karena dia ada di fase naik terus grafik turunnya roller coaster dan nggak tahu, dan banyak sekali musisi yang bernasib seperti itu. Jadi alhamdulillah nggak booming. Kalau nggak laku, bikin lagi. Sampai bismillah. Ya kasihan aku lah Tuhan. Rilis lagi. Ya masa nggak lihat ayolah gitu. Bikin lagi terus. Itu. Bersyukurlah kalau belum berhasil sekarang. Ya. Karena akan gigih dan terus menghasilkan karya-karya yang baru. Betul. Jadi dan itu nikmati menurutku. Dan ini band, bukan BEM. Udah, nanti nggak kelar-kelar nih. Terima kasih, obrolannya. Semoga
teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang bisa diambil. Amin, 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 amin. Thank you Mas Iksan. Sami-sami Mas.